Welcome everyone, selamat datang di Diskus Lover Indonesia. Kita live di hari Jumat ini. Besok Sabtu, udah weekend. Teman-teman udah masuk kerja ya? Udah masuk new normal belum sih? Kalau mau lihat story lalu gimana sih? Yang sebelumnya? Yang udah lewat? Oh, yang udah lewat gak bisa. Ya udah, saya cari dari ini deh. Dari foto album. Di like dulu yuk. Dutchlands. Hello Frank, Mike, Michelle. So, this live going to be in bahasa. But if you guys from outside Indonesia and prefer to use in English, please ask. I will try to respond to answer in Red Zebra. Boleh tuh Om, boleh. Langsung aja ke WA ya. WA-nya kan udah dikasih tahu tuh di itu, di apa? Di story. Langsung aja kontak. Kita nanti ketemu sama Shelly untuk pembelian ikan. Saya sambil cari ini ya. Saya udah screenshot kemarin pertanyaan-pertanyaan. Sebentar. Halo Makmun, welcome. Welcome. Saya mau bahas pertanyaan, kan kemarin di IG story tuh udah kita tanyain teman-teman mitos sama fakta dari ikan diskus ada apa aja sih gitu kan. Nah kemarin sih udah saya screenshot tuh storynya, tapi di mana ya? Pertanyaannya lucu-lucu, pertanyaannya bagus-bagus. Ini dia. Nah, gue udah dapet nih. Gimana caranya? Ya, gue udah dapet. Kita akan bahas satu persatu. Telat 4 menit, betul sekali, nggak apa-apa. Belum ngomong. Halo Kolung. Wis. Lung Liu ini, teman-teman udah lihat belum akuariumnya Kolung? Suaranya jelas gak? Selamat malam, Om Erwin. Kok Erwin? Suaranya jelas gak? Nah, gue akan bahas beberapa pertanyaan mengenai mitos atau fakta di diskus. Jadi kita akan bahas ini ya malam ini. Nah di akhir gue akan ngobrolin juga tentang webinar besok. Jadi kita besok ada webinar buat teman-teman yang mau ikut webinar. Nanti gue akan jabarin. Besok itu chapter 2. Besok itu materi baru dibanding webinar-webinar yang lalu. Dan materinya wow banget sih. Gue nyusunnya juga udah bener-bener excited. Jadi nanti kita akan bahas di akhir. Tapi sekarang kita akan bahas mitos dan fakta dulu. Oke? Ready ya? Pertanyaan pertama. Diskus gampang stres, bener nggak? Ayo. Diskus gampang stres, bener nggak? Saya malah lempar pertanyaannya ke teman-teman sekalian. Shell bisa bantuin lampu nggak? Kayaknya gelap. Atau pakai ini ya? Oh gini aja deh. Nah, gonya jadi jelas. Bener. Diskus gampang stres, bener nggak? Bener banget. Om Enggarino, welcome Om. Jadi udah diisi belum akuariumnya sama diskus? Kan akuariumnya gede, bagus. Kalau isi sama kita ya, nggak ada bercanda. Isi sama siapapun, yang penting penanganan diskusnya udah sesuai yang ikut di webinar kemarin ya. Yes, I'm speak English. So if you have any question regarding diskus, please type in English while I'm reading the question here from Indonesian Diskus Lover. Oke, diskus itu gampang stres, benar tuh dalam artian gini. Kalau misalnya teman-teman treatment diskusnya tidak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang harus dipenuhi dalam merawat diskus, ya pasti stres lah. Sama kayak kita misalnya anggap orang ya, kita ke kutub terus kita nggak tahu cara hidup di kutub, ya sama aja, hancur babak belur kitanya ya. Anggap aja diskusi itu kan makhluk hidup, kalian juga harus pahamin. Kadang sebel juga sih ada orang yang bilang gini, ya ikannya harus ngikutin kita lah, ngapain kita ngikutin ikan? Ya bro, kalau kayak gitu ikan semua bisa dirawat dengan hal yang sama. Bisa rawat ikan paus dong di rumah, kayak gitu kan kasarnya. Jadi buat gue opini ini menyesatkan. Opini yang bilang biar ikannya ngikutin kita, itu agak menyesatkan. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu prinsip di belakangnya, itu sangat-sangat berbahaya ya. Yang penting adalah ketika kalian tahu prinsipnya,
mau diapain memang bisa gitu sih ikan diskus. Mau sesuai dengan keinginan kalian bisa, tapi kalau kalian nggak tahu prinsipnya mempersiapkan air, mengadaptasi ikan, memilih ikan, menyediakan tempat yang benar-benar layak untuk diskus, dan itu nggak dipersiapkan, it's bullshit gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, orang biasa naik Mercy disuruh naik bajai perumpamaannya. Yes, kayak gitulah kurang lebihnya dari Kolung. Kalau nggak benar ya stres, betul banget. Jadi yes, how you just type your question. If I'm not answering your question, please retype, okay? Because I'm reading from my other phone and also talking here. So, pertanyaan kedua. Aman nggak kok jika sebulan sekali tank utama kita beri perawatan akriflavin? Ayo, siapa yang mau jawab? Stres cuma bisa lihat punya tetangga. Ayo dong diisi. Aman nggak kok jika sebulan sekali kita treatment akriflavin di tank utama? Siapa tuh yang mau jawab? Ayo. Ini ada apa ya ini di sini? Oh, go live with. Oke. Aman. Aman dalam artian apa nih? Hati-hati. Aman gimana? Kita menggunakan akriflavin sebulan sekali di tank utama. Aman nggak? Aman. Ada tapinya. Ayo, siapa yang tahu tapinya? Be careful ya. Aman ini agak... Ya itu balik lagi kalau gue ya, teman-teman diskus lover nih di yang seluruh Indonesia. Kalau gue sharing sama teman-teman tuh yang udah ikut webinar, kalian harus tahu prinsipnya dulu. Prinsip dasar. Jadi kalau mau ngapa-ngapain udah jelas gitu. Kalau kayak saya nggak aman dari Kolung. Aman. Oke. Nggak ode. Ini aman dan tidak loh ya. Nanti tidaknya gue jelasin di belakang. Karena ini ada pertanyaan dari teman kita di luar. Kita jawab dulu ya. Hi bro, my discus lays egg, but the male just watched the female. I got wriggles from them before, but now the male just watched. Is there a reason? Yes, there is a lot of reason. How? There is a lot of reason. Usually, there is a slightly change or major change from your water parameter that leads this male doesn't fertilize the egg. So, you are the only one person that know what is the change in your aquarium setup, in your water, in your treatment, everything. You need to observe and filter it one by one. Okay? Nggak ode, aman. Om ikan bla bla bla. Nah, ini dia. Teman-teman baca komen dari Om Teddy BS.bs. Bakteri baik mati semua. Itu dia. Jadi jawabannya di sana. Oke, aman, tapi kamu udah menyelamatkan bakteri baik di filter kamu belum? Kalau kamu udah setup tank utama, filternya jalan, kamu masukin akriflavin, sama aja itu menghancurkan filter yang sudah ada di akuariummu. Oke? Thank you Om Teddy. That's right. Sip. Aman asal takarannya tidak berlebihan. Akriflavin itu lumayan keras loh. Ikan saya pernah mabok tuh. Itu kalau dosisnya nggak pas. Aman tapi udah sesuai aturan. Nah, oke. Next question. Carophil dan spirulina kalau digabung bisa bikin ikan mati. Kira-kira mitos atau fakta? Ayo. Carophil dan spirulina. Carophil itu teman-teman itu carophil pink yang biasa dipakai di diskus, yang biasa dipakai sebagai pewarna yang dicampur ke burger merah. Itu zat aktifnya adalah astaxanthin. Nah, kalau dicampur spirulina bisa bikin ikan mati. Kira-kira mitos atau fakta? Kalau datang ikan baru obatnya karantina apa Om Enggarino? Om Enggar ini kan yang ikut webinar kan? Buka lagi dong. Kan udah ada di sana. Udah ada di slide modul sama ada di recordingnya. Kalau pengobatan PK di tank utama dan ini terkait dengan H2O, apakah bakteri mati? Ya bakterinya udah mati duluan sama PK, mau nggak ada hubungan sama H2O2-nya. Mitos. Saya jujur belum pernah coba. Oke, jawaban dari saya sampaikan yang berdasarkan pengalaman saya belum pernah mencoba membuat burger dengan ada spirulina dan burger merah dengan carophil pink di dalamnya. Cuma secara zatnya
Spirulina itu alga. Yang satu itulah adalah astaxanthin. Harusnya tidak apa-apa. Jadi gue lebih condong ke arah mitos. Oke? Setuju. Om, diskus saya kuning dikasih burger jadi orange, itu gimana Om? Lanjutin aja pakai burger merah jadiin merah. udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa kamu balikin jadi kuning lagi. Aduh, percuma. Pertanyaan berikutnya. Oh, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan dari Afeb_Chai. Gara-gara diskus, gue fans nih sama Kohendra. Ngapain juga gue baca ya. Pertanyaan berikutnya. Berput bisa bikin ikan jadi mandul. Ayo, mitos atau fakta? Berak putih bisa membuat ikan jadi mandul. Saya nungguin jawaban. Mas Mail, Om, ikan saya telurnya saya tutup pakai jaring, udah netes, udah free swim, keluar dari jaring malah dimakan. Gimana solusinya? Nggak ada solusinya. Solusinya cuma bersabar nungguin induknya memang mau ngerawat anaknya. Satu hal lagi, coba cek pH-nya. pH-nya di atas 7, di atas 7,2 atau 7,5 nggak? Kalau misalnya di atas 7 memang ada kecenderungan makan anak. Kenapa? Karena indukan nggak nyaman. Mereka diskusi itu kan lebih nyaman di pH yang agak asam. Mitos, berput bikin ikan mandul. Betul. Sebenarnya masuk ke mitos itu dalam artian gini loh. Ikan udah berak putih, udah nggak fit. Ya kita suruh breeding juga kagak mau. Udah nggak ada nutrition sama sekali. Mau dimanapun ya, kita mau breeding ikan, kita mau breeding anjing, kita mau breeding kucing, mau breeding burung, ternak semua itu, indukan itu harus dalam kualitas prima. Nggak bisa kita ngandelin ikan yang barefoot, terus kita kawinin betina. Misalnya anggap yang barefootnya jantan nih, terus betinanya nelur. Terus kita mau mengharapkan anaknya netas, telurnya netas, ya nggak mungkin. Jantannya aja nggak prima, nggak sehat gitu loh, nggak bisa. Jadi ini mitos ya, setuju. Eki Herianto, Om, saya baru beli diskus tapi udah seminggu nggak makan. Solusinya apa ya? Naikin suhu dengan heater bertahap. Hari ini 30, besok 32, lusa 34 kalau masih belum memakan. Oke. Oke, saya next. Pertanyaannya banyak yang di luar jalur. Ntar kita ini aja ya. Kita bahasnya di belakangan. Soalnya gue lagi bahas yang teman-teman yang memang udah submit pertanyaannya di story. Oke. Next, diskus bisa besar sampai 9 inch. Adakah? Ini ukurannya dari mana dulu sebenarnya? Karena ukuran di diskus itu ada dua macam. Yang satu adalah body only. Yang kedua adalah full length atau panjang total. Jadi udah body, ada ekor kan, dihitung nih sampai ujung ekor, sampai ujung belakang. Jadi ujung mulut sampai ujung ekor dihitung. Jadi kita harus pastiin dulu ini ukuran pakai yang mana. Kalau misalnya anggap ukurannya adalah 9 inch dengan ekor 1,5 inch, berarti ukuran diskus itu 7,5 inch. Ya saya sih belum pernah lihat, cuma mungkin aja lah. Kita kalau misalnya belum bisa membuktikan dengan diri sendiri, ya tanya aja sih sama yang bilang sampai 9 inch dan diukur benar-benar pakai penggaris gitu. Ya, pastikan aja dulu itu. Oke. Saya nggak tahu. Kalau ini saya harus jawab nggak tahu karena saya belum lihat. Terbesar yang pernah saya lihat itu 6 inch. Terbesar. 5,5 aja jarang sebenarnya. Iya, tapi ikan ada yang memang beneran gede loh ya. Jadi memang bisa sampai 6 inch, memang bisa gitu loh. Nah, yang penting diperhatikan adalah itu ukurannya adalah body doang atau sama ujung ekor. Total panjang, oke? Next. Apa ini? Daniel Satya. Apakah makanan ikan diskus dapat berpengaruh pada bentuk tubuh ikan? Ayo, mitos atau fakta tuh? Daniel Satya. Makanan diskus pengaruh sama bentuk tubuh. Jadi bulat, jadi... Aduh, kenapa lagi nih? Jadi lonjong, jadi mancung. How I use 100% RO water for my discus. Is dosing discus mineral? Yes.
You cannot use 100% RO water. You can visit my YouTube channel. How there is a discussion from me using RO water 100%, and it also talk in English, I believe. So you can watch that video. Okay, my YouTube video is Hendra Gandhi. You can go to the link on my bio and choose the YouTube channel. Fakta, mitos, fakta. Jadi yang mana nih? Ayo. Kalau buat saya masih fakta sih. Karena kalau kita mengandalkan satu jenis pakan aja, ini berdasarkan pengalaman saya ya, bisa salah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya menggunakan satu jenis pakan aja, itu ada perbedaan bentuk tubuh gitu. Jadi buat saya ini fakta. Kalau tank dikasih pasir malang, bisa pasiran ikannya. Waduh, pasir malangnya jadi nyerap ke badan diskus. Mitos atau fakta? Ikannya jadi pasiran gara-gara kita pakai pasir malang. Ini lucu sih pertanyaan kayak gini. Jadi pasir malang itu menyerap ke tubuh ikan atau memang muncul aja peppering atau pasirannya di badan ikan? Fakta, mitos? Ayo, mitos. Anggap ini kita ngomongin ikan yang memang bisa pasiran ya, genetiknya seperti red melon, seperti pigeon, white butterfly yang kayak gitu-gitu ya. Fakta, mitos, fakta jenis pigeon. Wow, keren. Om Denny Prasetyo, keren. Iya, jawabannya jelas tuh. Padahal kita saya baru bilang ini ngomongin tentang ikan yang yellow base atau pigeon base ya. Mitos, fakta, oke. Antara mitos dan fakta kayaknya berimbang ya. Kalau tank dikasih pasir malang bisa pasiran ikannya. Ini termasuk fakta. Fakta dalam artian gini loh. Pasiran itu sebenarnya adalah genetik dari si ikan. Bukan artian pasir malang nyerap ke badan ikan ya. Nempel-nempel jadi hitam gitu ikannya. Bukan gara-gara itu. Jadi gini. Gue jelasinnya agak panjang sih sebenarnya. 1, 2, 3. Ada ikan, pigeon. Pigeon sendiri nih, ikannya mempunyai bakat, dalam tanda kutip, peppering. Ya, mempunyai bakat pasiran. Pasiran di dalam genetik si ikan ini, grade-nya atau tingkatnya beda-beda. Ada yang berat di atas gitu, pasirannya berat banget dah, cemong banget ikannya. Ada yang sedang, ya paling cemongnya daerah mulut doang, sama di fin dikit, di ekor dikit. Ada yang memang pigeonnya udah genetiknya bagus, udah bersih. Bener-bener, kalau nggak kenapa-napa, ikannya sehat, itu peppering nggak muncul sama sekali. Nah, ternyata respon ikan terhadap lingkungan itu ada. Ya, responnya bagaimana? Begitu dia mendapat lingkungan yang lebih gelap, ya, nih kota kuncinya. Begitu dia mendapat lingkungan yang lebih gelap seperti pasir malang yang warnanya hitam atau background yang warnanya hitam, ikan diskus itu mempunyai kemampuan adaptable ya. Jadi dia beradaptasi menggelapkan juga badannya biar dia nggak kelihatan. Itu memang adaptasi alamiah gitu. Alamiah dari si ikan. Nah, begitu kalian kasih pasir malang, sebenarnya bukan pasir yang mengefek ke si pigeon ini, tapi lebih karena dasarannya yang warna hitam dari pasir malang yang menyebabkan si ikan memunculkan pepperingnya gitu. Coba aja itu ikan kamu pindahin ke tank warna putih. Kalau dipindahin ke tank warna putih, biasa pepperingnya akan berkurang. Oke? Segitu. Medan, welcome. Oke, jelas ya? Jadi ini fakta, tapi ada penjelasan di belakangnya. Next. Nah, ini seneng gue. Pertanyaannya menarik nih. Breeding diskus bikin kaya. Mitos atau fakta? Nih gue kasih lihat beneran nih tulisannya. Ini nih. Breeding diskus bikin kaya. Mitos atau fakta? Keren nih pertanyaannya. Galeri diskus berarti harusnya reseller atau breeder. Talung, jadi diskus apa yang cocok untuk aquascape?
Kalau mau jangan ngambil yang pigeon base. Kalau mau cakep banget nih, biar kontras, belilah jenis diskus albino, apapun albinonya. Itu nggak akan keluar tuh paperingnya. Oke. Joshua Bernard, fakta. Kolung, enggak juga sih. Ayo, fakta. Pertanyaannya bagus ya. Gue baru baca juga nih, karena kemarin cuma screenshot lewat. Baru baca, breeding diskus bikin kaya bro, katanya bro. Sudah pasti fakta itu. Fakta. Beli yang awal. Nggak. Ini gue lurusin ya. Breeding diskus itu belum tentu bikin kaya. Semua profesi, semua bisnis itu bisa bikin kaya, bisa bikin bangkrut. Setuju nggak sampai sini? Mau ternak hewan hidup, mau bisnis di fashion, di baju, mau bisnis di elektronik, itu bisa bikin kaya dan bisa enggak, malah bisa bikin bangkrut. Setuju? Setuju, harus setuju sebenarnya. Tergantung nasib. Ya, jadi gini, maksud yang gue sampaikan adalah, tadi kan gue comparisonnya ada hewan lain, ada baju, ada segala macam ya. Kalau kamu nggak passion di bidangnya, kalau kamu nggak menyukai ikan diskusnya, nggak akan bikin kaya. Kamu harus seneng dulu, harus menjalaninya dengan happy gitu loh. Saya tuh berawal dari hobi sebagai sama kayak kalian, diskus lover. Saya beli ikan sana sini sampai akhirnya dari hobiis menjadi breeder rumahan kecil sampai sekarang punya farm. Itu semua ada prosesnya bro. Semua ada prosesnya. Dan kalau kalian nggak bisa melewati proses-proses yang pedihnya itu, yang banyak kesulitan, banyak lika-likunya, banyak kegagalannya itu, kalau bukan passion, kalau bukan karena kita menyukai hobi breeding diskus ini, gua nih, contohnya gua langsung ke diri gua sendiri ya, gua nggak akan sampai sejauh ini, nggak akan ada Zora diskus gitu. Karena begitu kita mengalami kegagalan dan passion kita nggak ada, kita cenderung untuk menyerah. Sama kayak misalnya kalian bisnis nggak punya background di elektronik, terus kalian jualan HP, bangkrut, udah modal gede, terus nggak tahu cara ngejalaninnya, nggak suka bisnis kayak gitu, nggak akan jalan bisnisnya, ya. Yang pasti kaya banyak ikan bukan banyak duit. Banyak ikan pasti kalau breeding bener. Ya, jadi ini yang harus kalian pahamin loh. Kalau misalnya mindset di kepala kita terjun ke diskus, breeding ke diskus adalah langsung ngomongin duit, mendingan puter balik gerak gitu. Puter balik jalan, udah nggak usah lanjut. Kalau fokusnya cuma duit doang gitu. Yes, setuju? Jadi kalau kita nggak cinta sama ikan ya, ngerawat aja gagal. Ini yang saya ajarin sama teman-teman di webinar. Yang sekarang udah ada 120 orang loh yang join webinar chapter 1, dan mereka sudah berubah dari yang sebelumnya ke sekarang yang lebih ngerti, lebih bisa merawat ikan-ikan diskusnya. Ngadepin sakit, udah nggak takut-takut lagi, udah nggak grogi, udah nggak panik. Gitu. Kalau kita nggak sayang, ini deh contohnya teman-teman yang ikut webinar, saya yakin mereka ada rasa penasaran, mereka ada rasa kasih sayang, mereka ada rasa kasihan sama ikan diskus yang sakit-sakitan, yang gagal rawat, yang baru beli mati. Pasti ada rasa seperti itu, makanya mereka mau ikut webinar gitu. Yes, jadi ini adalah suatu proses. Kalau misalnya nggak bisa ngelewatin proses kayak gitu, saran saya mendingan putar balik, jangan breeding diskus untuk bisnis lah, untuk nyari duit. Karena kalau semua udah di depan mata kita, nomor satu adalah uang, bisa mungkin dalam jangka pendek, tapi jangka panjang kalian nggak akan tahan. Dalam gini gue kasih contoh. Ada orang yang melihat bisnis diskus ini, wow gila ikannya lumayan ya, harganya premium. Dia punya modal terus jual gitu. Contoh aja reseller, nggak usah ngomongin breeding dulu lah, reseller yang paling cepat. Tinggal modal akuarium, modal rak, misalnya 10 akuarium, beli ikan dari breeder, posting, jual gitu. Itu cepet kan uangnya? Cuma kalau dia nggak suka, nggak passion, nggak menyenangi hobi ini, cuma ngomongin duit doang, kalian akan dapat customer di awal, tapi begitu berikutnya biasa pada lari gitu. Bisa aja.
Cuma nggak sustainable. Sustainable itu apa ya? Berkesinambungan, akan jangka panjang. Gitu. Dagang diskus yang pasti kaya, iya bisa itu. Bisa yang tadi gue jelasin, tapi short term lah itu. Kalian bisa menikmati 6 bulan atau 1 tahun pertama, nggak akan tahu tahun-tahun berikutnya. Dan apa ya, itu lebih ke nurani hati sih. Beda-beda lah tiap orang ya. Oke, next ya. Dari Om Joshua Bernard nih, makan pelet aja nggak bisa bikin ikan gede. Ayo, ikan kita kasih pelet susah gede. Fakta atau mitos? Mitos atau fakta? Belum ada jawaban ya? Mana jawabannya? Ding 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 ding. Om Joshua sih jangan jawab kali ya. Lah pertanyaan sendiri. Pertanyaan sendiri dijawab mitos. Mitos, fakta, mitos. Mitos, wow banyakan mitosnya. Yang jawab mitos kenapa? Emang udah ngebuktiin pakai pelet cepat gede bisa apa? Bukan cepat gede, bisa gede. Lama gede dari Om Ronald Syarif. Oh, Om Ronald nih ini ya apa? Pemain Lohan juga ya Om ya. Keceplosan. Fakta. Ya kalau buat saya itu udah mitos. Kenapa? Karena ada teman saya yang full menggunakan pelet dan ikannya besar. Cepat lagi. Karena ternyata merawat atau membesarkan diskus itu nggak cuma berasal dari pakan. Yes. Oke, kejawab udah ya. Diskus pertumbuhannya lebih cepat pakai filter eksternal dibanding biofoam. Bagus nih pertanyaannya. Gue suka. Dari Tutuk. Diskus pertumbuhannya lebih cepat pakai filter eksternal dibanding biofoam. Ayo. Ya, yang udah ya ini mitos ya. Banyakan tadi yang pelet ya. Oke, next. Ada filter eksternal, ada filter biofoam. Diskus yang dirawat dengan filter eksternal itu lebih cepat gede ya. Pertumbuhannya lebih bagus dibanding yang pakai biofoam doang. Fakta, mitos tergantung kualitas. Betul, mitos. Ada lagi nggak? 60 orang loh ini. Ayo. Emang ngaruh ya? Nah ini kan, ada pertanyaannya memang. Satu filter eksternal. Filter eksternal itu macam-macam ya. Bisa dalam bentuk kanister. Gue sih masih masukin filter tarang, filter eksternal juga. Dibanding biofoam doang tuh yang pakai aerator. Tergantung airnya bukan filternya. Gue senyum-senyum nih Om Teddy nih. Mantap nih jawabannya. Gusmawan tergantung pakan. Fakta, mitos. Ya, jawabannya adalah kalau misalnya ngomongin dengan perawatan dan pola yang sama ya, pasti lebih cepat yang pakai eksternal. Dengan asumsi filter eksternal akan lebih bagus dalam mengolah amonia, nitrit, dan waste buangan ikan di dalam akuarium dibanding biofoam. Kalau biofoam itu kan lebih kecil ya kemampuan untuk mengolah kualitas airnya. Jadi untuk filter gue masih pro untuk filter eksternal. Tapi tadi ada perjawaban dari Om Teddy BS yang bilang tergantung kualitas airnya. Ini juga benar. Ini juga benar dalam artian kalau misalnya yang pakai biofoam water change setiap hari pasti lebih gede dibanding yang filter eksternal nggak pernah water change gitu. Tapi sekarang konteksnya adalah membandingkan dua buah filter dengan treatment yang sama. Yes. Karena filter eksternal juga filter talang itu kan semua rumah bakteri dengan asumsi rumah bakteri full ya dengan sesuai kapasitas dari filternya lalu di-compare ke biofoam doang gitu. Oke. Nanya Om kalau diskus kena sakit. Aduh, kepotong nih. Gua nggak bisa baca kan ini screenshot. Lanjut dulu ya. Nah, mitos atau fakta, kalau ikan diskus udah kena TBC tinggal tunggu ajal.
Halo, Jamal dan Diskus Bandung. Mitos atau fakta? Ikan diskus TBC udah tinggal tunggu ajal. Ayo dijawab. Mitos atau fakta? Fakta. Terus ada lagi? Fakta. Mitos. Fakta. Ayo, ada lagi gak? Fakta ya banyak kan ya. Kalau secara general ya ditarik garis benang, garis lurus. Enggak. Kalau secara umum, gue masih cenderung untuk ini udah masuk ke fakta ya. Dengan razor head, dengan jidat ikan diskus yang udah lancip. Kita kan sebutnya razor head ya. Razor tuh apa sih? Apa itu? Silet ya. Jadi udah lancip banget. Nah, itu memang udah susah. Mau diusahain segimanapun, gue mengasumsikan diskus-diskus yang TBC ini adalah diskus-diskus yang udah ada gangguan saluran internal gitu loh. Walaupun di beberapa kondisi, kalau misalnya cekungnya di dahi itu termasuk masih belum parah, di beberapa postingan luar gue ada lihat orang luar itu bisa mengembalikan diskusnya jadi gemuk. Nah, ini ada step-stepnya yang gue belum pernah coba sendiri sih, karena udah TBC, udah waktu, uang, tenaga yang merhatiin ikan diskus TBC itu bener-bener luar biasa besar gitu. Tapi protap yang bisa gue saranin buat temen-temen nih kalau memang masih memperjuangkan ikannya adalah bersihin dulu saluran cernanya. Misalnya obatin pakai metronidazole, diobatin pakai praziquantel, deworming itu membersihkan badan ikan dari cacing. Nah, dari situ baru di-push dengan memberikan pakan yang lebih rutin. Kalau bisa per 2 jam tuh, sedikit-sedikit per 2 jam. Makan terus kerjaan ikannya. Dan kalau bisa jenis pakannya, kasih burger. Kenapa? Kalau burger itu tingkat penyerapannya lebih tinggi dan bikin ikan lebih cepat tebal. Proteinnya lebih tinggi. Oke? Gitu. Jadi, untuk TBC, secara general gue masih lebih condong ke fakta. Tapi bisa juga dikatakan mitos kalau usaha kita bisa maksimal. Ini agak ragu-ragu sih gue jawabnya nih kalau untuk topik yang ini gitu. Oke, pertanyaannya udah segitu sih, karena yang lain beberapa kata-katanya lebih ke iseng. Nggak mau ayo. Jadi diminta posting pernyataan mitos atau fakta, cuma ngajakin hayu. Oke, gitu teman-teman. Jadi, itu beberapa pertanyaan yang sudah diposting di Instagram Story Zora Diskus mengenai pertanyaan kalian tentang diskus. Nah, sebelum gue jawabin lagi pertanyaan dari kalian, gue mau nawarin buat teman-teman di sini. Besok kita ada webinar chapter 2. Jadi chapter 2 ini berbeda dengan chapter pertama. Chapter pertama itu kita ngomongin perawatan diskus dari A sampai Z. Prinsip-prinsip yang perlu kalian ketahui. Tapi di chapter kedua ini kita akan ngomongin cerita dari diskus, the story of diskus. Nanti kita akan bahas dari wild diskus sampai ke modern diskus yang ada sekarang ini. Dari yang biru, dari yang merah, dari yang pattern, dari yang wild. Itu kita akan bahas semua. Dan gue udah mencoba nih memformulasikannya dan akan mendelivernya buat kalian nanti. Sampai sekarang dari season 1 udah lumayan banyak yang ikut. Jadi kalau kalian masih yang nonton sekarang di sini belum pernah ikut chapter 1, season 1, chapter 1, kalian mau ikut chapter 2 juga boleh. Karena ini 2 materi yang memang nggak beririsan, nggak barengan. Kalau kalian chapter 2 udah ikut dan mau ikut chapter 1, silakan ya. So, gue sangat mengencourage kalian untuk ikut. Karena, wow, gue sendiri waktu nyusun materinya sempet maju mundur ke pending ada berapa ya, sebulan apa 2 bulan. Ini bener kita mau deliver gak ya materinya gitu. Tapi melihat antusiasme dari, kan kita ada grup WhatsApp ya, kita ada grup WhatsApp untuk yang webinar chapter 1. Nah, di situ kita udah diskusi banyak. Ya udah deh, yuk kita bikin materi yang ini. Materi di mana kita tahu asal muasal diskus, di mana ketemunya ikan diskus jenis ini. Gue nggak bisa jelasin sekarang sih. Kalau nggak nanti jadi bocoran buat yang ikut chapter 2 besok, nggak seru deh.
Seru mencetin Tanah Love. Thank you Om Kusmawan. Yuk pencetin yang banyak sambil gue baca komen-komen dari kalian. Kita ini. Oh iya, gue lupa linknya ini ya. Sebentar saya ngetik dulu ya teman-teman ya. Nanti kita baca lagi pertanyaan dari kalian. Oke. Nih dia. Nih kalau yang mau daftar ke sini ya. bit.ly/diskuspro. Sekarang tak lihat. Love-nya banyak banget. Thank you. Kita lihat pertanyaan yang kelewat. Yang penting sabar dalam merawat dan obat yang benar. Betul sekali. Om berput dan malas makan, cara pengobatannya gimana? Kalau memang berputnya gara-gara parasit, sendawa gua. Kalau berputnya gara-gara parasit, kalian obatin dulu. Bisa menggunakan metronidazole yang dilarutkan di dalam air dengan dosis dengan dosis 1 tablet per 25 liter untuk yang generik. Tapi kalau kalian bisa beli metronidazole yang paten seperti merek Flagyl, kalian gunakan aja 1 tablet per 50 liter. Oke? Jadi kalau tank 100 liter nih volume airnya, kalian pakailah 2 tablet. Cuma pastiin dulu, berputnya ini gara-gara parasit. Kalau bukan gara-gara parasit ternyata dibully, ya mau diobatin pakai obat apa juga nggak sembuh. Kalau sampai tukang bulinya nggak dipindahin, atau dianya dipindahin ke tempat lain biar bisa makan. Oke? Ada pertanyaan, Om, ikan saya kemarin waktu pertama kali ganti air 100% dengan pump yang sudah diendapkan di aerasi 2 malam, kok tiba-tiba di badannya bagian belakang atas perut, bagian belakang atas perut nampak kempes gitu ya. Kenapa? Oh, ini ikan apa nih? Ini apa ya? Gimana gua ngomongnya ya? Ini umum terjadi pada ikan-ikan albino nih, kempes atau kentop di daerah perut bagian belakang atas. Jadi ini misalnya ikan ya, ini bagian kepala, mata, ini ke ekor belakang, ini perut. Nah, di sininya itu memang suka kentop. Dan ini kayak apa ya? Kayak kelainan bawaan pada diskus albino biasanya. Fakta, karena saya jual pakan hidup biar laku. Cacing darah. Iya, talang banyak. Ya udah. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang baru? Oh, dari Ahau lagi. Do I need to use discus buffer in terms of breeding or ketapang leaf? As I noted that the TDS of water get high when I use this. Discus buffer. Oh, discus buffer, you can use it. Because it will lower your GH, but it's maintain your pH. And also, I don't know whether there's a slightly mineral in the discus buffer or not. Then ketapang leaf, you can use it just to lower the pH, but it's not adding any other mineral to the water. Okay? Bikin air untuk breeding, Om punya apa sih maksudnya? Bikin air untuk breeding, Om punya saya airnya pH 0,8 TDS 206. pH-nya tinggi nih. Mix aja dulu sama air RO deh atau sama air galon. Oke? Seru. Yes, seru. Ayo. Kita masih punya waktu sih ini. Atau ada yang mau live bareng, kita ngobrol. Siapa yang mau live bareng? Pastiin tempat kalian terang, bisa ngobrol langsung ya. Kalau kena bloating pakai apa, Om, obatnya? Nah, bloating ini sebenarnya kalau masih awal-awal bisa menggunakan garam Inggris atau Epsom salt dengan dosis 0,33 ppt. Tapi kalau misalnya udah berkelanjutan lama dan gara-gara apa ya, makanan yang tidak berhasil dicerna, itu susah. Nggak balik-balik tuh perut. Tapi kalau awal-awal bisa dibantu kok pakai garam Inggris ya. Om, penggunaan batu lava rock buat media filter. Oke, bagus. Boleh. Om, naikin warna merah diskus, red melon, red valentine, red marble, bisa naikin warna merah? Bisa banget, pakai burger merah lah. Adakah kandungan di RO yang dapat membahayakan diskus? RO ini maksudnya _bow. RO ini maksudnya RRO. RRO itu nggak ada apa-apanya. Justru nggak ada kandungan dia. Kandungannya makhluk halus. Nggak ada kandungan apa-apa itu. Air RO itu TDS-nya kalau yang mesinnya bagus bisa
di angka 5, angka 8. Kalau yang beli di Tokopedia saya kemarin di angka 10-an lah. Tapi itu pun air bakunya TDS-nya udah 200-an. Jadi memang si alatnya agak berat lah buat mengolah air. Disco saya ukuran 2 inch, nggak mau makan burger. Udah dipuasain 2 hari. Nah, loh. 2 inch sih sebenarnya lebih mau makan ya. Tapi kalau kebiasaan awalnya cacing beku terus tiba-tiba dikasih burger itu agak susah. Kasih heater aja dulu. Share resep burger dong Om. Oh gampang. Resep burger itu tinggal beli di bit.ly/tokozora. Kita udah jual Megafit sama pengikatnya. Jadi kalian tinggal giling daging jantung sapi yang udah dibuang tuh lemaknya, pure daging. Digiling halus, masukin vitamin dari Medfish. Udah itu tinggal diaduk sampai merata. Baru setelah diaduk merata ditambahkan pengikatnya. Gampang itu udah ada. Nih bit.ly/tokozora. Ada deh itu di feeds gue, di Instagram gue udah ada kok itu. Mana lagi? Zora. Ke feed saja udah ada kok ya Megafit itu. Kenapa gelap ini? Oh, sorry guys. Sorry. Ini gimana saya baliknya? Oke. Hello Diskuspedia. Oh, I love your post. Om, kalau kena jamur putih di badan sampai ke insang, obatnya pakai apa? Itu bukan jamur putih deh. Itu kayaknya NDD, betul, NDD ya pakainya. Sebenarnya NDD itu kita memberikan obat itu untuk pencegahan infeksi sekunder. Kalau mau pakai itu ikan dewasa, gunakanlah Medfish, FMC dan antibiotik. Oh nice, kita bahas ikan biru ya. Gue udah ada IG story tentang ikan biru. Om, Blue Scorpion corak merahnya bisa dinaikin juga nggak Om? Karena warna dasarnya kan biru. Bisa aja kasih burger merah, cuma nggak terlalu wow kok, karena dia kan brown base sebenarnya. Om tahu Kangen Water nggak? Bagus nggak ya buat breed atau piara ikan? Aduh saya nggak saya sering dengar cuma saya nggak pernah tahu TDS-nya berapa. Do you use methylene blue when they lay eggs? Of course, Ahau. Of course. Because it will prevent the fungus from the unfertilized egg to spread to the healthy egg. Sudah pesan Megafit? Yes, bisa dicampur ya itu pakai bisa. Jangan lupa pengikatnya ya. Salam dari Malang. Untuk breeding apa sebaiknya pakai RRO TDS 10 atau perlu ditingkatkan? Naikin ke 50 sampai 80. Halo Bang Oki, jempol juga untukmu. Kok jadi kayak penyiar radio anjir. Diskus saya diam nggak mau makan tapi kotorannya hitam. Kenapa ya Om? Jangan-jangan dia nggak makannya waktu ada dirimu Om, takut dia masih lihat ada monster di depannya. Begitu ditinggalin dia makan, makanya kotorannya hitam. Tapi gini, kotoran hitam itu kalau misalnya masih 3 hari nggak makan, dia kotorannya masih hitam loh. Baru seminggu ya mulai udah berput. Bisa nggak pair indukan betina saya ganti sama diskus betina yang lain? Gak bira-bira habis, kurang seksi tuh betinanya. Ganti aja kalau memang mau coba ganti Om Kusmawan. Bisa kok, bisa. Tapi kalau berantem ya agak susah. Dengan harapan dikasih kekasih baru, mereka saling suka, ya beres kalau itu. Penggunaan UV light buat filter eksternal ngefek ke TDS enggak. Kalaupun ngefek dikit banget. Can you roughly explain force pairing? Yeah, just put male and female that you want to pair up in one tank, one breeding tank. That's all. Om, kalau ada air TDS 80-90, pH 56 tapi GH-nya 7 masih bisa nggak ya? Oh, how? 80-90 GH-nya 7. Secara hitung-hitungan kasar itu nggak bisa loh dapat GH 7. Harusnya di bawah itu. GH tesnya rusak kak? Sama-sama Robi. Om, biasanya induk gendong anaknya setelah berapa hari dari netas? Dari netas
Ya gendong itu saat anaknya sudah bisa berenang, itu 3 harian dari netas. Diskus saya ngumpet semua. Kalau mau dikasih makan, aku lewat aja kabur. Gimana ya? Kenalan dulu lah. Om Raymond, kenalan dulu Om. Biasa gini, Om matiin dulu lampunya. Kalau misalnya lampu terlalu terang, kita perlu membuat kondisi yang agak redup di dalam akuarium. Terus kan Diskus itu biasa udah puasa 2-3 hari itu agak lapar tuh. Nah kalau misalnya kayak gitu, coba dikasih makan sedikit sambil diliatin dari jauh. Lah makin lama makin deket sampai kita hand feeding, sampai kasih makannya pakai tangan. Dengan begitu itu udah melatih mental mereka gitu. Kalau misalnya perlu bantuan ikan lain, bisa pakai manfish, tapi jangan ukuran manfishnya lebih besar dari si ikan diskusnya. Cari yang lebih kecil. Manfish itu mentalnya lumayan sadis tuh. Kalau dikasih makan dia pasti nyamperin. Nah, ini juga salah satu tips atau trik untuk membuat diskus lebih berani makan gitu ya. You're welcome, Ahau. You're welcome. Om Erwin ketawa aja nih. Per saya baru jadi janda, bisa nggak Om dikawinin lagi? Boleh. Janda kan boleh kawin lagi, tinggal cari berondong, kasih aja. Tapi jangan berondongnya yang harus siap kawin juga ya, jangan ikan 3 inch dimasukin ke betina ini, disontok ntar. Oh iya, kalau kotoran ikan terus hitamnya itu nggak full Om, kayak campur lendir putih ya. Coba aja pantau dulu, kasih makan lebih banyak. Sini Om Ahmad tuh, udah ada tuh, mau besanan nggak? Sono besanan deh. Om, diskus saya 2 kali bertelur, tapi telurnya seperti ada lendir putih. Apa itu terserang? Iya, telur gagal, telur busuk. Sama-sama Om Raymond. Nama anak saya juga Raymond. Ini ada Raymond Kuswoyo, ini Raymond Gandhi. Suaranya masuk pasti beberapa kali tuh. Ini dia nih. Kalau suhu buat breeding yang bagus berapa? 28-30 Om Teddy. 28-30 aja. Nah iya Om, ikan saya seminggu nggak makan. Setelah ada manfish justru ikut berebutan diskusnya. Iya, dia tuh gini. Gue ngajarin di webinar chapter 1 ya. Diskus itu ikan latah. Dia lihat temannya kaget, semua kaget. Lihat temannya mojok, semua mojok. Sekarang kita kasih aja manfish sama-sama siklit. Ntar manfishnya berani sendiri, ikan diskus. Oh iya berarti ternyata situasinya aman terkendali bos. Ayo kita langsung makan semua gitu. Terus makasih Om infonya, ngatasi telur yang gagal seperti itu gimana ya Om? Seperti itu tadi yang mana ya? Gue udah nggak baca lagi loh. Pokoknya telur gagal itu banyak faktor. 1 air, 2 indukan. Kok gue bilang banyak faktor terus nyebutinnya cuma 2 poin. Ya pokoknya 1 air, 2 indukan. Nah, faktor yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah observasi dan terus-terusnya. Observasi dari kita ownernya, dari kita sebagai breedernya. Kalau kita nggak menyempatkan diri untuk observasi barang sejam aja sehari itu pasangan, udah mendingan jangan breeding. Karena pasti nggak akan berhasil lah. Karena kita nggak memperhatikan ikan kita. Iya, gila ya Om Erwin Tanaka sih sadis bro ikannya. Om Joshua, latah banget Om, satu ngacir semua ngacir. Iya, latah mereka tuh. Karena termasuk ikan yang semi-communal. Yes. Nah, besok gue seling lagi ya, karena pertanyaan kan udah gak terlalu ada. Gue seling lagi, besok kita akan bahas diskus. Di webinar chapter 2 dan akan dimulai jam 4 sore. Jam 4 sore akan istirahat sampai jam 6. Jam 6 kita makan, sholat, yang mau sholat. Lalu jam 7 kita akan start lagi. Oke? Slide-nya lumayan banyak lah. Pasti asik. Nanti banyak boomnya. Kalau teman-teman season 1 udah tahu tuh boom. Manfish atau botio kok buat yang mantep. Manfish aja. Manfish pun harus size yang lebih kecil ya. Manfish tuh galak soalnya. Kalau misalnya size-nya lebih besar, disontok juga diskusinya, jadi takut juga tuh. Saya lagi breeding manfish juga, Red Devil. Udah banyak.
Tuh sama si Shelly dipindahin tuh 3 ekor ke 1 tank diskus, 3 ekor ke 1 tank diskus. Jadi lucu sih. Ikan manfishnya kecil-kecil tapi pada berani semua. Diskus mah penakut. Bagusan yang diangkat indukan atau burayak om kalau sapi? Tergantung kitanya mau gimana. Dua-duanya boleh, dua-duanya bisa dipraktekkan. Tergantung, misalnya maksudnya tergantung ini, oh kalau misalnya tank breeding banyak ya tank indukannya aja dipindah. Kalau misalnya tank breedingnya terbatas, tank racingnya banyak ya mau nggak mau burayaknya dipindah gitu kan. Rizky, gila keren om penjelasannya mengenai telur yang jamuran gagal tadi. Ada panduan cara gimana observasi yang bener nggak om? Lagi belajar. Nggak ada, itu mah belajar sendiri observasi mah. Namanya juga observasi kan. Kalian harus lihat ikannya perilakunya gimana, nanjak berdua apa enggak, getar-getar berdua apa enggak, bersih-bersih berdua apa enggak. Ya layaknya pasangan lah. Ya kan mereka lagi membangun rumah tangga. Oke? Teman-teman join yuk chapter 2 besok. Dari chapter 1 udah banyak yang join. Saya sambil lihat monitor sebelah. Dan kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang diskus, join besok di chapter 2. Kita akan belajar berbagai macam jenis diskus. Dan yang asal mulanya itu kayak gimana sih. Sampai sekarang diskus yang udah kalian lihat cukup umum dan cukup banyak modern diskus yang kalian lihat gitu. Itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu. Kayak cobalt aja gue baru mendalami tentang cobalt. Oh ternyata begitu asalnya. Interesting, super interesting, sangat menarik. Kalau bloating pakai garam Inggris, apa perlu ditambah garam ikannya? Boleh aja sih. Hello Yan Hoyret, welcome sir. Thank you for coming to my live. I'm talking in Bahasa actually, because a lot of viewers still in Bahasa. And welcome. I'm planning to reach out to you so we can talk or have a discuss talk regarding your journey if you want to. I will reach you out at the DM, okay? Because there is a lot of opportunity, a lot of time that we can spare and share knowledge, and your classification especially, wow, it is so interesting. Thank you for creating such a beautiful website. Okay. 6 menit, 6 minutes. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau bisa tentang webinar besok. Moga-moga sharing yang tiba-tiba udah sejam aja ya. Sharing yang sebentar ini, buset. Sharing yang sebentar ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Selamat menikmati hobinya, selamat menikmati. Ya jangan sampai lah ikan-ikan diskus di tempat kalian sakit, rawat dengan baik. Utamakan kualitas air karena ikan diskus itu cukup sensitif dan sangat senang dengan kualitas air yang baik. Kalau kalian sudah menyediakan rumah yang baik, mereka akan memberikan keindahan, ikan-ikan itu akan memberikan keindahan mereka kepada kalian. Jadi duduk di sofa sambil ngopi sambil ngeteh itu enak banget. Oke. Segitu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gue akan close sebentar lagi. Gue kasih waktu 30 detik ya, sampai 55 menit. Karena takutnya ini delay aja sih, takut delay doang gua. Sip, udah ya. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Diskus Lover Indonesia. See you tomorrow buat yang join di chapter 2. Kita akan belajar bareng. Kalau yang mau join di chapter 1 juga bisa ke link bit.ly/diskuspro. Jangan lupa follow di IG, jangan lupa visit ke YouTube, dan join di grup DLC di Facebook. Itu udah ada di story gua semuanya, oke? Thank you semuanya. Sampai jumpa. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.